menggali hikmah di dalam kehidupan. Inilah Mutiara Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan untuk hidup ataukah hidup untuk makan? Nah, karena makan untuk hidup, maka makanlah sesuatu yang membuat hidup kita menjadi sehat, baik dan berarti. Setuju? Allah juga mengharamkan makanan tertentu sebab makanan tersebut membawa dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Makanan haram itu berbahaya dan membawa keburukan bagi manusia. Makanan haram itu berbahaya dan membawa keburukan bagi manusia karena yang pertama, makanan haram membuat doa tidak dikabulkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Robku, wahai Robku." Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, makanan haram merusak hati dan akal. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan pikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan yang baik dan halal, maka hatinya juga akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, maka hatinya akan tercemari. Hati yang tercemar tidak akan dapat khusyuk dalam beribadah. Makanan haram juga dapat mengeraskan hati seseorang, sehingga dia kehilangan kepedulian, kepekaan, dan empati. Itulah sebabnya orang yang banyak memakan makanan haram, ia tidak mampu melihat kesusahan orang lain, sehingga enggan membantunya. Nah, yang ketiga, makanan haram menyebabkan amalan tidak diterima. Siapapun umat Islam yang memakan makanan yang haram, maka amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu 40 hari. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal, niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang mereka yang memakan makanan haram. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian yang kelima, makanan haram mengurangi iman. Mengkonsumsi makanan haram tidak hanya berdampak pada hati dan akalnya saja, namun ternyata juga berpengaruh pada keimanan seseorang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidaklah peminum khamr ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin atau orang yang beriman. Kemudian nih yang keenam, makanan haram merusak keturunan.
Seseorang yang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah kenapa orang tua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang. Ada 7 nih, sekarang yang ke-7. Makan makanan haram mendolimi diri. Makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung mudarat atau keburukan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti mengkonsumsi alkohol yang dapat merusak organ hati dan organ lainnya. Makanan haram itu sesungguhnya berbahaya. Tadi sudah saya kemukakan 7 alasannya. Oleh sebab itu, maka mari senantiasa memakan makanan yang halal dan memberikan anak-anak kita makanan dan rezeki yang halal. Demikian, semoga berkenan dan bermanfaat. Saya Fuzna Marzuqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan Mutiara Iman berikutnya.